Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa aturatihi wa ummahatil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Oman Fatur Rahman MA, para pemangku jabatan IAI Bunga Bangsa Cirebon, segenap civitas akademika Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, rekan-rekan dosen, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan pada pengajian Ramadan kitab Qurratul Uyun. Mudah-mudahan pada kajian kali ini banyak hal yang kita ambil seputar hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk menikah, ya, terutama yang masih jomblo-jomblo, yang masih bujangan, yang gadis-gadis yang sudah layak menikah dan ada rencana untuk menikah. Insya Allah kajian ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa madana bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa-mahasiswi dan juga para hadirin yang di sini maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masalah hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk menikah. Yang sebelumnya kita sempat membahas bahwa ya manusia yang paling rugi adalah manusia yang masih bujangan dan juga dia meninggal kondisinya masih bujangan karena dia belum mengetahui bahwa dalam pernikahan itu banyak kebaikan-kebaikan yang tidak diperoleh ketika di saat masih bujangan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah hadis Nabi, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaz. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya ma'asyara sabab, hei para pemuda-pemudi, man istata'a minkum alba'ata, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, ya, mampu bekalnya, mampu lahir batinnya untuk menikah, falyatazawwaz, maka menikahlah. Jadi barang siapa yang sudah merasa mampu, bekalnya sudah siap lahir batin dan sudah mantap niatnya untuk menikah, maka menikahlah. Ya, nggak usah banyak ditunda-tunda dan juga nggak usah banyak terlalu khawatir. Kebiasaan orang kalau mau menikah tuh banyak khawatir biasanya. Khawatir uangnya, khawatir nanti ke depannya, khawatir nanti menghadapi ujian-ujian setelah menikahnya. Ya, biasanya kekhawatiran itu muncul. Tapi yakinlah ketika misalnya kita yakin bahwa kita menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul, setiap ada problem atau apapun, Allah akan memberikan jalan kepada kita semua. Dan kita pun harus ingat bahwa dalam firman Allah disebutkan inna ma'al usri yusra, bahwa beserta kesusahan ada kemudahan-kemudahan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat itu dijelaskan mangkana dza taulin falyatazawwaz. Ya, barang siapa yang memiliki
ya bekal yang cukup ya untuk menikah, falyatazawwaj maka menikahlah. Waman istata'a al-ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang mampu ya untuk menikah maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang namanya menikah itu lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farjinan, lebih menjaga ya alat kelamin. Karena biasanya orang yang belum menikah itu matanya jelalatan. Orang bilang zaman sekarang ibaratnya mata keranjang. Kenapa disebut mata keranjang? Karena keranjang itu bolongnya banyak matanya. Jadi kepada siapapun dia melihat, melirik. Ya. Jadi pandangan itu kabur, pandangan itu kemana-mana. Karena apa? Karena belum menikah. Jadi fokus terhadap seorang perempuan bagi laki-laki itu belum bisa. Berbeda dengan orang sudah menikah, pandangannya itu bisa terfokus kepada istrinya. Tapi kalau belum menikah, ada yang lebih cantik, melihat lagi, ada lagi, berubah lagi, ada lagi, berubah lagi, dan cenderung selalu berubah, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau belum menikah, pandangan matanya selalu berubah-ubah. Dan kenapa kita diperintah untuk segera menikah? Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji, dan juga lebih menjaga kemaluan atau alat kelamin. Karena usia semakin bertambah, biasanya syahwat itu juga semakin besar. Maka ketika orang tidak mampu mengendalikan syahwatnya, dikhawatirkan syahwatnya itu lari kepada sesuatu yang tidak tepat atau kepada sesuatu yang tidak halal, akhirnya terjerumuslah ke dalam dunia haram. Ya, jadi menikah itu bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga farji. Lalu bagaimana kalau kita misalnya nggak kuat, ada sebagian yang nggak kuat, belum punya bekal banyak, ya dia pengen menjaga pandangan, menjaga farji, tapi belum mampu menikah. Dan dia sudah sangat berat untuk mengendalikan syahwatnya. Ya kalau orang sudah syahwatnya udah besar itu sangat berbahaya sekali. Ya terhadap siapapun perempuan yang dilihat, biasanya laki-laki itu imajinasinya sangat tinggi sekali. Ya jangan sampai lihat bebek lewat, waduh goyangan bebek, waduh imajinasinya sudah kemana-mana kan begitu. Wa malam yastati' fa'alaihi bisawmi, dan barang siapa yang belum mampu menikah maka ya harus puasa. Dia diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Fa innalahu wijaun, karena yang namanya puasa itu bisa menjadi benteng. Ayqat yang li syahwati, maksudnya adalah dapat memutus syahwat. Ya kayak kita sekarang puasa Ramadan, orang melaksanakan ibadah puasa, syahwatnya itu semakin menurun. Kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina juga itu semakin menurun. Jadi syahwat melemah, maka ya alat kelamin juga ikut melemah begitu loh. Dalam arti syahwat itu bisa muncul karena apa? Karena banyaknya kandungan isi makanan, minuman yang ada dalam diri kita. Tapi ketika puasa itu cenderung syahwat kita itu lemah, sehingga ketertarikan terhadap sesuatu, ketertarikan terhadap seorang perempuan bagi laki-laki atau perempuan terhadap laki-laki, ya laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki itu ketika di bawah puasa dia bisa menurun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, miskin, kasihan, istilahnya tuh, kasihan, sayang sekali, ya, istilahnya. Bagi siapa sih Nabi mengatakan itu? Rajulun laisa lahu imro'atun, bagi seorang laki-laki yang enggak memiliki istri. Qila ya Rasulullah wa in kana ghaniyan, dikatakan ya Rasulullah meskipun ia kaya, minal mal, meskipun punya banyak harta ya Rasul. Qala wa in kana ghaniyan minal mal, dijawab oleh Rasulullah, ya meskipun dia kaya banyak harta, dia masih tetap miskin, kasihan. Wa qala miskina,
Dan juga dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kasihan juga terhadap siapa? Imra'atun laisa laha zaujun, seorang perempuan yang enggak punya suami. Qila ya Rasulullah wa in kanat ghaniyatan minal mal. Dikatakan ya Rasulullah, meskipun ia banyak harta ya Rasul, ia kaya. Qala wa in kanat ghaniyatan minal mal. Ya meskipun dia itu kaya raya ibaratnya. Tapi Rasulullah sayang sekali. Bahkan dikatakan miskin, kasihan. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, "Man kana musirun al-an yangkih." Barang siapa yang sekarang kondisinya lagi kaya, yang lagi banyak duit, yangkih sila nikahlah gitu. Sumala yangkih falaisa minni. Dia bisa nikah, dia mampu untuk nikah, tapi kemudian dianya enggak nikah. Kata Kanjeng Nabi, falaisa minni, dia bukan merupakan bagian bukan merupakan dariku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tajawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad dini." Barang siapa seorang laki-laki yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, finis fil baqi, pada sebagian yang tersisanya. Ya. Jadi orang ketika sudah menikah, dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Nah, maka untuk separuhnya itu bertakwalah kepada Allah, begitu. Ya berarti orang yang belum menikah berarti agamanya belum sempurna, seperapat aja belum. Nah, karena separuh agama bisa sempurna itu di nikah, berarti dalam nikah itu ada sirrun, ada rahasia, pahala yang tidak diperoleh oleh manusia-manusia lajang. Ya, oleh gadis-gadis yang masih perawan. Lalu apakah Anda betah ketika Anda tidak menikah? Apakah Anda kuat ketika Anda itu tidak menikah? Itu masih dipertanyakan. Silakan jawab pada diri masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man tazawwaja lillahi kafa wa waqa." Ya, barang siapa yang menikah, maka dia juga akan dicukupkan. Barang siapa yang menikah karena Allah, man tazawwaja lillah, barang siapa yang menikahnya karena Allah, kafa waqa, Allah akan mencukupkan dan Allah akan memeliharanya. Ya, orang ketika mau menikah harus diluruskan niatnya. Kadang orang menikah itu, ada orang menikah karena melihat harta warisannya, orang menikah karena melihat keturunannya, orang menikah karena melihat jabatannya, orang menikah karena mengharapkan warisannya. Wah banyak, wah saya mau pengen nikah sama janda yang kaya raya, kalau sudah meninggal dapat hartanya. Wah ada aja yang seperti itu ya. Jadi barang siapa yang menikahnya karena Allah, mengikuti sunnah Rasul, kafawaqa, Allah akan mencukupkannya. Fasakfikumullah wa wasami'ul alim. Wawaqa, dan Allah juga akan menjaganya. Maka dalam hal menikah pun seseorang tidak hanya sekedar menikah, tapi juga perlu meluruskan niatnya, bukan karena apa-apa, tapi benar-benar karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Maka ketika demikian, maka banyak keberuntungan dan keberkahan yang ia peroleh ketika menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman ahabbani falyatasanna bi sunnati, maka barang siapa yang menyukaiku, maka dia laksanakanlah sunnahku. Maka buatlah sunnah dengan sunnahku. Karena Kanjeng Nabi juga menikah. Menikah itu sebagian dari sunnah Rasul. Berarti apa? Menikah itu ya sunnah. Kalau memang menyukaiku, ya menikahlah. Karena itu adalah bagian daripada sunnahku. Sekelasnya Kanjeng Nabi aja menikah, saya emang gak mau menikah, nanti terganggu ibadahnya kepada Allah. Lah kelasnya Kanjeng Nabi sudah kelas paling atas, tapi Kanjeng Nabi juga menikah. Kanjeng Nabi juga punya keturunan.
Karena Kanjeng Nabi juga dalam riwayat lain bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mukatsirum bikum al umama yaumal qiyamah. Menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Kenapa? Karena saya bangga sebab kalian ketika di hari kiamat orang yang termasuk banyak umatnya. Jadi Kanjeng Nabi menganjurkan kepada kita semua untuk menikah dan memperbanyak keturunan, karena Kanjeng Nabi itu senang ketika misalnya banyak umatnya. Di hari kiamat para nabi, para rasul itu banyak-banyakan umat, maka ketika umat yang terbanyak itu adalah yang sangat membanggakan sekali. Nabi ketika banyak pengikutnya, Nabi akan merasa bangga. Terutama pengikut-pengikutnya yang soleh, solehah, pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah hatta saqat. Ya, sungguhnya saya ini bangga sebab kalian karena banyaknya umat pada hari kiamat. Hatta saqat, sehingga ada juga yang keguguran ada. Ya, tapi saya ini merasa bangga sekali. Maka menikahlah dan nggak usah takut ketika banyak keturunan. Mungkin kita ketika mengkaji secara Indonesia kita dianjurkan untuk KB. Ya. Karena apa? Karena melihat berbagai macam pertimbangan pemerintah terhadap kondisi masyarakat atau rakyat di Indonesia. Baik pertimbangan secara ekonomi, terhadap pendidikan, terhadap usia. Ya. Tapi dalam agama justru Kanjeng Nabi perbanyaklah keturunan. Jadi kita juga mengukur, ketika kita masih mampu untuk perbanyak keturunan, perbanyaklah. Tapi ketika kita belum yakin, maka jangan dipaksakan. Tapi ketika kita keyakinannya kuat dan yakin sama Allah yang Maha Kaya, dan kita pun masih mampu untuk berusaha, maka sebanyak-banyaknya silahkan. Karena Kanjeng Nabi akan merasa bangga sekali, terutama orang-orang yang banyak anaknya dan bisa mendidik anaknya dengan baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga Kanjeng Nabi SAW bersabda, man taraka tazwija makhafatal ailati falaysa minna. Barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut melarat, karena tidak kehidupannya susah, falaysa minna, maka dia bukan dari golonganku, kata Kanjeng Nabi. Jadi nggak usah meninggalkan nikah karena takut melarat, karena takut susah hidupnya, nggak usah seperti itu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu berarti dia masih belum yakin terhadap Allah SWT yang maha mengatur rezeki manusia, yang maha kaya, yang mengatur segalanya. Zada fi riwayatin, ada tambahan riwayat, wa yuwakkilullahu bihi malakana yaktubani baina ainaihi mudhiyan minnatallah. Allah mewakilkan untuknya dua malaikat yang menulis di antara kedua matanya, yang menyanyiakan anugerah Allah. Dalam arti di situ, dalam pernikahan itu ada anugerah Allah. Maka bagi orang yang tidak menikah, berarti dia menyanyiakan anugerah dari Allah tersebut. Absyir biqillatir rizki. Jadi berilah kabar gembira dengan minimnya rezeki. Jadi justru orang-orang menikah itu sebenarnya bisa menambah kekayaan. Orang misalnya kalau masih bujangan penghasilannya hanya dari satu, tapi kalau misalnya sudah menikah bisa dari dua sumber. Kalau punya anak nambah-nambah lagi, itu sumbernya semakin banyak. Jadi semakin ketika menikah, pintu rezekinya, sumber rezekinya itu semakin bertambah. Dan orang yang merasa rezekinya minim karena mereka adalah orang-orang yang malas dan mungkin dia belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalani keluarga, wajar ketika menemui kesusahan, menemui problematika rumah tangga, itu wajar sekali. Tapi segala sesuatu itu perlu dijalani. Perlu sabar, perlu proses, karena Allah menyukai proses manusia, perjuangan manusia untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu. Dan barang siapa yang bisa bersabar untuk memakan rezeki yang haram, maka pada saatnya Allah membuka pintu-pintu rezekinya untuk rezeki-rezeki yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillahi istahaqqu wilayatullah
Barang siapa yang menikah karena Allah, Allah memberikan ya hak terhadap wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mungkin ini ada satu hadis lagi. Padahal hadisnya masih banyak sekali. Tapi mungkin saya cukupkan pada satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fadlul mutahhili ala azibi kafal mujahid ala qaidi. Keutamaan orang yang menikah dengan orang yang bujang, yang lajang, kafalil mujahidi alal qaidi, seperti keutamaannya orang yang berperang di jalan Allah atas orang-orang yang tidak berperang. Dalam arti apa? Orang yang berperang di jalan Allah itu pahalanya sangat besar sekali. Demikian juga orang yang menikah itu memiliki pahala yang sangat besar sekali. Ketika di dalamnya penuh pengorbanan, perlu ikhtiar, penuh perjuangan, itu di mata Allah itu tidak sia-sia. Wa rak'atani minal mutahhili khairun minas nataini wa samanina rak'atan minal muta'azibi. Dan 2 rakaat ini dalam urusan ibadah ya. 2 rakaat orang yang sudah menikah itu lebih baik. Ya. Minas nataini wa samina dari 82 rakaat minal muta'azibi. Ya, dari orang yang masih lajang, masih bujangan. Ya, orang-orang yang masih bujangan ini dalam urusan ibadah juga tetap yang menang adalah orang yang sudah menikah. Jadi pahalanya itu berlipat ganda. Maka kalau Anda pahalanya pengen berlipat ganda, maka perbanyaklah, maka segeralah untuk menikah dan yakinlah bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Ya, mungkin itu beberapa hadis tentang masalah anjuran nikah, dan kita ketahui bahwa sangat banyak pahala-pahala yang diperoleh ketika seseorang itu menikah, dan tidak rugi juga orang-orang yang tidak menikah. Maka silahkan tanya orang-orang yang sudah menikah, apa kenikmatan apa yang berbeda dengan orang-orang yang masih belum menikah. Ketika Anda penasaran, ketika Anda ingin tahu, maka menikahlah, karena hal ini tidak cukup untuk sebagai teori, tapi juga butuh praktek. Oleh karena itu, menikahlah, maka Anda akan tahu sendiri apa pahala dan apa kenikmatan yang Anda diperoleh. Ya, mungkin kajian Ramadan kali ini saya cukupkan sampai di sini mengenai anjuran-anjuran untuk menikah. Sebenarnya masih banyak hadis, tapi mudah-mudahan beberapa hadis yang saya sebutkan tadi bisa diambil manfaatnya dan juga bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan kajian kali ini membawa berkah untuk kita semua yang hadir di sini atau yang menyaksikan mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho dan berkah dan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum. Ketika ada kesalahan dari saya sendiri, ketika ada kebaikan itu dari Allah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.